Guys, iPhone kalian nggak punya night mode nih, tapi mau bisa kayak gini. Terus iPhone kalian nggak punya portrait buat benda atau hewan, tapi kalian mau bisa kayak begini juga nih. Nah, gue kasih tahu ya rahasianya. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Cus. Yo guys, balik lagi nih sama gue, Effendi, si YouTuber cupu. Iya, pada mau kan tutorial yang gue janjiin di video sebelumnya itu, yang iPhone SE review? Oke, langsung aja, yuk kita choose kedua aplikasi yang bakal bikin kamera iPhone kalian lebih sempurna. Oke, lebay? Emang, sengaja. Nah, aplikasi yang gue bakal bahas kali ini adalah ada dua nih, yaitu Neural Cam sama Highlight. Dan yang namanya ada kualitas pasti ada harga. Jadi kedua aplikasi ini berbayar ya. Tapi tenang aja, ini cuma sekali bayar doang kok. Habis itu kalian nggak usah bayar-bayar lagi, bukan yang masih tiap bulan bayar. Ya udah, kita langsung choose aja ke aplikasi yang pertama, yaitu Neural Cam. Nah, aplikasi yang seharga 45.000 ini berguna buat iPhone kalian yang nggak punya fitur Night Mode. Misalnya iPhone SE, XR, sama iPhone 8 nih. Cara kerjanya gimana? Gue jelasin simpel dikit ya, karena gue juga nggak mau terlalu ribet-ribet. Gue juga nggak ngerti soalnya. Jadi saat kalian ambil itu gambar, dia bakal sebenarnya di belakang itu bakal mengambil beberapa gambar sekaligus. Dan setelah itu butuh beberapa detik untuk memproses gambar tersebut jadi biar lebih terang nih. Nah, habis itu cara pakainya gimana? Sebenarnya gampang. Kalian tinggal pencet tombol yang ada kuningnya itu, dan setelah itu jangan bergerak nih selama beberapa saat dan beres. Nah, simple kan? Selain itu, dia juga ada beberapa fungsi lain seperti pengaturan white balance supaya gambarnya kelihatan pilih nih, kalian mau kelihatan lebih agak dingin, jadi kayak kebiru-biruan gitu, atau hangat agak ke kuning-kuningan. Nah, di samping itu dia juga ada pengaturan fokus, jadi fokusnya bisa manual fokus atau dengan cara digeser-geser ataupun otomatis. Udah itu juga dia punya settingan exposure buat pengaturan tingkat cahaya yang masuk untuk fotonya. Dan kalau kita lihat ke settingnya sendiri, dia ada beberapa format foto. Dia bakal menghasilin JPEG, HEIC, sama TIFF ya. Dan untuk resolusinya dia juga punya banyak macam-macamnya nih. Jadi kalian bisa lihat aja tuh, ada banyak tuh. Dan satu lagi dia juga ada bantuan grid ya, ada 3x3 sama berapa juga di settingannya. Dan ini beberapa sampel hasil gambarnya nih, gue bakal kasih lihat. Untuk beberapa hasil gambarnya lumayan bikin jadi terang ya. Seperti kayak layaknya kita punya night mode di kamera HP nih. Cuma terkadang gue ngerasa untuk beberapa gambar terangnya agak lebay ya. Cuma ya jujur sebenarnya jadi lebih enak dilihat sih. Nah, itu buat yang Neural Cam. Gimana? Keren kan? Nah, untuk aplikasi yang kedua ini, kalian tahu namanya Highlight dan dihargai sebesar 89.000 nih. Nah, kenapa ini lebih mahal? Karena dia punya fungsi atau fitur-fitur yang lebih kompleks nih, layaknya kayak punya kamera DSLR profesional nih. Dan yang gue tekankan di aplikasi ini, dia bisa ambil gambar portrait ke benda atau binatang. Yang mana kalau standar kamera iPhone ini mereka kagak bisa ngelakuin ya, cuman bisa buat lakuin untuk muka manusia doang nih. Dan salah satu fitur keunggulannya dari si Highlight ini adalah dia bisa simpen gambar dalam format RAW. Mungkin kalian udah sering dengar dan udah lebih ngerti nih dari gua nih. Ya udah, langsung kita ke aplikasinya aja nih ya. Oke, di aplikasi Highlight ini kalian bisa lihat di bagian atas itu ada settingan buat atur ISO, buat atur tingkat pencahayaannya, dan setelah itu ada tingkat white balance-nya sama kayak si Neural Cam itu. Di sini juga kalian bisa atur shutter speed-nya. Nah, buat apa sih shutter speed itu? Kayak bukaan lensanya ya. Jadi dengan diaturnya shutter speed ini, kalian bisa bikin hasil gambarnya yang kayak gini nih, yang agak sedikit-sedikit kayak ngeblur gitu objeknya. Hasil gambar ini gue atur dengan shutter speed yang rendah ya, jadi untuk bisa menghasilkan gambar seperti ini. Untuk di bagian kirinya, kalian bisa lihat nih, kita bisa atur untuk manual fokusnya. Kalian bisa nih, jadi mainin untuk fokusnya itu kalian mau di mana nih. Dan dengan bantuan icon yang kecil nih di sebelah kiri ini lagi, yaitu kalian bisa tahu nih fokusnya sekarang lagi ada di bagian mana dengan kalian lihat bagian ijo-ijonya. Jadi semakin ijo itu artinya fokus itu lagi di mana. Nah, yang terakhir itu fungsi portraitnya itu sendiri.
Kalau kalian lihat di bagian kanan bawah itu adanya depth. Nah, depth ini buat aktifin fungsi portraitnya. Dan hasilnya kalian bisa pakai di editing standarnya iPhone kalian buat mainin portrait mode-nya yang kayak gini nih. Nah, gimana? Keren kan? Kalian demen nggak? Cuman kadang gue beberapa ada ngalamin, jadi setelah gue ambil ini gambar di highlight, terus gue coba mau edit di portrait mode-nya standar editing si iPhone SE ini, kadang suka kagak kedetect ya, portrait mode-nya suka nggak keluar nih. Nggak tahu kenapa, mungkin bisa gara-gara pencahayaannya kurang, atau misalnya jarak objeknya itu kurang pas, atau gimana, gue juga nggak tahu sih. Cuman overall ya itu cuman kejadian beberapa kali sih, sisanya emang udah lumayan nih, functionnya bisa ngegantiin portrait mode buat benda dan hewan. Oke, gimana? Puas? Jadi kalian pengen beli nggak nih aplikasinya? Kalian coba ya, komen di bawah kalau kalian masih bingung tentang dua aplikasi ini, atau kalian mau tanya-tanya, nggak masalah. Atau buat kalian yang udah jago nih, mungkin ada penjelasan gue yang masih kurang detail atau apa, kalian mau tambahin, bisa komen aja di bawah. Terakhir, kalian like videonya, subscribe ini channel. Buat kalian yang udah subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya biar setiap video baru nih kalian bisa langsung dapat nih notification-nya. Oke, yaudah gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Yo guys, balik lagi nih sama gue Effendi. See you.